Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam. lagi dengan Kak Tanti malam ini di Kelakar Podcast di Kedai Pak Itam. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan tema yang sangat menarik ya, mungkin menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Anak-anak kita baru masuk sekolah ya. Kita kebetulan kedatangan Pak Guru ya. Pak Guru kita ini adalah Kepala Sekolah SMK 2 Yaperbel. SMK ya Perbal 2, SMK Yaperbel 2 Tanjung itu. Pandan. Nah, ini jadi salah penyebutan ya. Di depan atau di belakang jadi berubah nanti itu. Kiapa kabar Pak Samad? Selamat malam. Alhamdulillah sehat malam. Alhamdulillah ya. Nah, ini aku pikir tadi Pak Samad rumahnya jauh, rupanya sekampung. Tetangga di Tetangga di Pangkalalang juga. Pangkalalang ya. Hmm. Eh, Acara kami ini kebetulan memang banyak cerita-cerita, baik budaya maupun sejarah maupun ekonomi ya juga kebetulan di Belitung ini sedang mungkin seluruh Indonesia juga sedang tidak baik-baik Tidak baik-baik saja. saja, betul. Kita apalagi ini musim masuk sekolah ini Pak. Masuk sekolah itu orang tua itu kadang-kadang milik sekolah. No Betul. bahasanya mendapat dak mayar gitu. Gratis ya. Ini sangat menarik Pak nanti. Hmm. Akan kita kelakarkan ya yang di live TikTok. Mungkin ada murid Bapak yang saat ini Nonton. kenal dengan beliau begitu ya. Atau mungkin ibu guru yang bapak guru yang tidak sempat hadir ke kedai Pak Itam, nanti kita sekaligus bisa berinteraksi. Ya, bapak juga mungkin nyerita kan kami ya SMK Yaperbel ini mulai kapan dan gimana prosesnya gitu ya, kemudian jadi SMK dan apa Yaperbel itu sendiri artinya seperti itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu siapa tadi? Bu Tanti. Bu Tanti, salah satu pemilik ya, Mm-mm. owner dari kedai Kedai Pak Pak Itam. Itam. Mm-mm. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya Mm. untuk ngelakar di kedai Pak Itam ini. Perkenalkan, saya Samad. Eee, Alhamdulillah pada kesempatan ini saya masih diamanahkan oleh Yayasan Perguruan Belitung 17 atau yayasan sebagai, eee, pimpinan Iya. atau kepala sekolah di SMK Yaperbel 2 Tanjung Pandan. Sedikit saya bercerita tentang SMK Yaperbel 2 Tanjung Pandan Mm. atau riwayat sekolah SMK ini. Mm. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Yaperbel 2 Tanjung Pandan ini sebelumnya merupakan lanjutan dari Sekolah Menengah Kejuruan Atas atau kalau dulu disebut dengan SEMEA. Oh, Semea. SEMEA. Iya. Di mana SEMEA ini yang pertama disebut dengan SEMEA Koksi dulu. Oh, Semea Koksi. SEMEA Koksi, Heeh. di mana yang didirikan pada tahun 1964. Kita pun belum lahir. Iya benar, 64. Jadi SEMEA Koksi yang pertama, kemudian SEMEA ini berada di Jalan Dewi Sartika, Birok. Birok, Oh, pasnya di samping pelabuhan. oke. Simpang pelabuhan, Bangunannya ada ya kalau ya, itu. Tanjung Pandan ya, Iya, iya. di mana sekolah itu menempati eks sekolah Kiansin. Iya, Makanya betul. terkenal dulu disebut dengan sekolah Cina. Oh, oh. Tapi sebenarnya tidak juga. Kemudian pada tahun 1984, pimpinan sekolah yang berada di kawasan sekolah Ek Kiansin, yaitu ada sekolah STM Belitung. Oh, ada STM. STM Belitung, kemudian sekolah pendidikan guru atau SPG. SPG di situ juga. SPG juga, SPG nasional. Kemudian SEMEA Koksi. Nah, para pimpinan sekolah tadi secara bersama-sama membentuk yayasan untuk menaungi ketiga sekolah tersebut yang diberi nama Yayasan Perguruan Belitung, yang disingkat dengan Yaperbel. Verbal. Nah, kemudian sejak itu SEMEA Koksi berubah menjadi namanya. SEMEA Koksi berubah menjadi SEMEA Yaperbel, tidak lagi Koksi. Dan di Belitung ini saya mendapat info lulusan SEMEA Koksi cukup banyak. Iya. Cukup banyak. Kalau tidak salah, salah satunya adalah Pak Ai Gardiansah.
Pak Igardiansa itu salah satu lulusan SEMIA Koksi. Kemudian kalau tidak salah juga, mudah-mudahan siapa Empok? Oh, Bu Hatika. Bu Hatika, bini istrinya Pak Victor ya. Iya, Informasi iya, seperti iya, itu yang iya, saya iya. dapat. Mudah-mudahan tidak salah. Mm-mm. Kemudian mantan TU kami juga, Pak Sahadin Sahar. Oh, Itu juga salah satu. Mungkin masih banyak orang-orang sangat tua banyak kita ya. yang memang lulusan dari SEMIA Koksi ini. Nah, kemudian pada tahun 1997 muncul kebijakan Menteri Pendidikan nomor 036/0/197 yang merubah nama atau istilah sekolah kejuruan SEMIA menjadi SMK. Ya, Menjadi tahun SMK. berapa itu? Sedangkan SEMIA ya Perbel berubah menjadi SMK ya Perbel 2 hingga sekarang. Nah, orang pasti bertanya, ada SMK 2, pasti ada SMK 1-nya dong. Nah, itu. Nah, SMK 1-nya dulu tuh namanya STM tadi. SMK ya Perbel 1. STM Belitung tadi. Betul. Yang kepala sekolahnya almarhum Pak F.X. Hardono. Nah, seiring waktu berjalan, SMK 1 atau STM Belitung tadi lambat laun seiring dengan banyaknya sekolah-sekolah baru yang bermunculan, sehingga ya mau tidak mau harus tutup karena kekurangan murid. Nah, alhamdulillah di bawah naungan Yayasan Perguruan Belitung atau Yayasan Perguruan Belitung tadi, di tahun 2017 berubah nama. Gitu. Kalau dulu SMK ya Perbel saja yayasannya, ini berubah menjadi Yayasan Perguruan Belitung 17. Karena pada waktu tahun 2017 itu di Kepmenkumham ada 2 nama yang sama, sehingga kita harus mencari nama tetap menggunakan ya Perbel, tetapi harus ada tambahan kata. Nah, kebetulan di tahun 2017 untuk mengingat perubahan itu kita tambah kata-kata 17. Tidak mengurangi makna daripada Yayasan Perguruan Belitung 17 tadi. Demikian tentang sejarah hingga SMK ya Perbel 2 itu sampai hari ini. Ya. Itu nih. Jadi pemirsa ini kebetulan mungkin yang lihat tadi katanya kok empok gitu ya. Tahunnya dulu memang mereka juga Koksi tadi ya. Yeah. Kemudian berubah jadi ya Perbel. Sebetulnya itu dulu yayasan yang sama ya. Yayasan yang sama. Guru-gurunya emang udah nggak ada lagi kalau gitu Pak ya. Ya, jadi kalau guru-guru yang masih dari SEMIA Koksi udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Tapi kalau dari SEMIA ya Perbel. Oh, dari SEMIA Perbel masih. ke SMK ya Perbel. Masih ada beberapa orang guru yang masih tetap bertahan di SMK ya Perbel. Salah satunya ketua yayasan kami, Bapak Dr. Andes Huniadi Belia. Oh iya. Betul, beliau guru agama, beliau dari SEMIA ya Perbel dulu. Kemudian Bapak Hamdan Denci BSC masih juga mengajar akuntansi. Kemudian Pak Heri Budiman juga masih mengajar di SMK ya Perbel. Pak Asri, Dr. Andes Asri Rahman. Pak Asri Rahman juga beliau masih mengajar di SMK. Yang lainnya udah pada pensiun, memang karena usia. Ada juga pensiun karena memang ajal. Ya, jadi yang lainnya itu generasi muda. Alhamdulillah di SMK ya Perbel sekarang sudah banyak diisi oleh alumninya. Alhamdulillah, saya salah satu alumni SEMIA ya Perbel. Angkatan 1996. Kemudian saya ngajar di sana dari tahun 2003. Setelah selesai kuliah, saya ngajar di sana. Dan siswa saya pun sudah banyak yang juga ada beberapa orang siswa yang sudah jadi guru di SMK ya Perbel sekarang. Ada kalau tidak salah ada 3 orang sekarang. 3 orang sudah mengajar di SMK ya Perbel. Yang notabene-nya adalah alumni SMK ya Perbel 2 Tanjung Pandan. Ini sebetulnya luar biasa Pak. Dari tahun-tahun itu
bergerak, kemudian berganti-ganti nama, dan Bapak dan kawan-kawan masih tetap setia di Alhamdulillah, sana. alhamdulillah. Secara bangunan apakah posisinya masih di situ atau ada pernah berubah tempat? Baik, pada tahun 2008 kalau tidak salah, mudah-mudahan itu 2008, SMK ya Perbel 2 Tanjung Pandan itu pindah dari Jalan Dewi Sartika ke Jalan Sijuk Pal 1, samping Polres. Iya, samping Polres. Kalau dulu kita hanya numpang, dapat pinjaman dari pemerintah daerah di ex-nya sekolah Kiansin tadi. Kita pindah, sekarang sudah menempati gedung sendiri di samping Polres Belitung. Tepatnya dari tahun 2008. Mudah-mudahan tidak salah gitu ya. 2008 udah pindah ke sana yang sudah menjadi milik gedung sendiri oleh milik yayasan. Milik yayasan ya Perbel tadi. Iya. Ini perjalanan luar biasa sebetulnya ya. Nah, kemudian di sekolah ini orang taunya kalau SEMEA atau SMK itu pemikirannya adalah belajar akuntansi gitu, Pak. Ya. Nih, apa yang tersedia? Apa yang ada di SMK ya Perbel ini? Jurusan-jurusannya, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Di SMK ya Perbel 2 Tanjung Pandan, dari mulai berdiri hingga tahun 2021, jurusnya hanya dua. Akuntansi dan pemasaran. Nah, alhamdulillah semenjak saya diamanahkan tahun 2021 akhir sebagai pimpinan sekolah, saya mencoba untuk membuka jurusan baru, mengajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi, juga didorong oleh rekan-rekan di sekolah juga. Alhamdulillah setujui. Jadi kami nambah jurusan baru satu yang disebut dengan jurusan Desain Komunikasi Visual atau yang disingkat dengan DKP. Alhamdulillah jurusan ini berkembang pesat. Banyak peminatnya. Alhamdulillah. Di tahun pertama saya memimpin, saya mencoba mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi lewat kawan-kawan di DPRD provinsi, khususnya Komisi 4. Pada waktu itu masih ada Bu Wagub sekarang di Komisi 4-nya. Saya mencoba untuk mendapatkan bantuan, dan alhamdulillah kami dapat bantuan komputer sebanyak 37 unit untuk melengkapi kebutuhan akan komputer jurusan DKP tadi. Dan alhamdulillah dari tahun pertama kami membuka jurusan hingga hari ini peminatnya tidak pernah sepi. Di tahun ini alhamdulillah kita dapat satu kelas, jumlahnya kurang lebih 32 orang siswa yang jurusan DKP itu. Ya. Itu. Jadi alhamdulillah peminatnya cukup banyak. Dan alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih lah kepada masyarakat Belitung dan Belitung Timur, di mana sudah memberikan kepercayaan kepada SMK ya Perbel untuk menitipkan anaknya dididik di SMK ya Perbel insya Allah selama 3 tahun. Alhamdulillah di tahun ini kami dapat menerima siswa baru sebanyak 132 orang siswa kelas 10. 132 ya. Berapa kelas itu? Jadi itu kita buat 4 kelas. 4 kelas. Alhamdulillah juga ada yang hampir satu kelas itu bukan karena dia tidak dapat negeri. Memang dari awal dia sudah memilih SMK ya Perbel. Nah, jadi kami juga memberikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah memilih SMK ya Perbel dari awal. Bahkan di awal-awal itu sudah saya janjikan yang pendaftar pertama saya siapkan penghargaan dalam bentuk tas kepada anak-anak yang siswa baru. Gelombang kedua saya berikan juga berupa alat tulis. Alhamdulillah. Nah, selebihnya di gelombang ketiga memang kami tidak memberikan bantuan apapun, tapi ya masih peminatnya sampai hari ini pun masih ada yang mau masuk ke SMK ya Perbel. Alhamdulillah, terima kasih kepada masyarakat Belitung dan sekitarnya. Bahkan kami ini di SMK ya Perbel boleh dikatakan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung dan di Belitung sebagian ada di tempat kami.
Ada yang dari Membalong, Selat Nasik, Iya. Sijuk, Badau, Kecamatan Dendang, Kecamatan apa? Gantong. Ada itu kami. Dari mana informasi itu ya saya katakan saya dapat dari media sosial, Pak. Dari media sosial. Bahkan saya juga menggunakan media iklan, menggunakan radio BMM. Oke. Selama 1 bulan lebih saya iklankan kemarin. Ya kebetulan saya memang orang pemasaran. Iya. Jadi konsepnya bagi saya orang harus kenal dulu. Betul. Orang harus tahu dulu apa itu SMK Ya Perbal. Sehingga alhamdulillah di tahun ini kami sepulau Belitung, secapdin wilayah 5, jumlah siswa baru untuk ukuran swasta kita terbanyak. Sangat banyak itu. Sangat banyak. Iya, tapi ini pun juga tidak ringan bagi kami. Iya. Titipan orang tua dan amanah yang diberikan kepada kami. Insya Allah kami akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak Belitung. Yang terpenting satu saya minta kepada anak-anak, jangan nggak sekolah. Ya. Jangan nggak sekolah, karena ya selalu saya ingatkan kepada anak-anak Belitung, kalaupun sampai karena tidak dapat negeri, jangan berkecil hati. Iya. SMK Ya Perbal hari ini akreditasinya sama dengan negeri. Ya. Sama dengan SMK 1, sama dengan SMK 3, dan SMK yang lain. Akreditasinya sama-sama B. Insya Allah kami akan menuju untuk akreditasi terbaik A. Insya Allah, mudah-mudahan itu yang sedang kami usahakan. Tapi secara yang lain intinya anak-anakku semua tidak usah berkecil hati. Ya. Bahkan lulusan SMK Ya Perbal ini menjadi suatu daya tarik tersendiri, Bu. Alhamdulillah di lulusan 2026 ini khusus jurusan DKP ijazah belum diterima. Hasil daripada anak-anak yang melaksanakan prakrin, praktek kerja industri, atau istilah dulunya disebut dengan PKL, magang, udah diminta oleh dunia kerja. Salah satunya ini saya promosikan lah kawan-kawan yang bergerak dunia usaha seperti Bubble Printing. Ya. Minta dengan saya nelpon, Pak Samad, saya minta anaknya untuk kerja tempat saya. Bahkan belum lulus pun saya minta paruh waktu. Nah, kemudian siapa lagi? BOC Printing. Iya. Si Pak ownernya Pak Kril ya, ngetop nama Pak Kril. Minta juga dengan saya. Baru-baru ini Pak Rudi yang mantan anggota DPR itu telepon juga saya, Pak Samad, saya minta alumninya. Yang terbaik untuk bisa bekerja dengan kami. Gabung dengan kami sebagai teknisi di bidang percetakan. Kemudian yang ada di Bank PTN itu jurusan akuntansi. Jurusan pemasaran pun tidak kalah pentingnya juga. Banyak yang sudah bekerja, lulus, ijazah belum diterima sama sekali. Mereka udah bisa kerja dan menghasilkan uang. Ini tahun ini alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali lulusannya langsung terserap ke dunia kerja. Ada juga yang melanjutkan ke kuliah ada. Ada juga yang masuk jadi angkatan darat, polisi, angkatan udara, dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam profesi pun dapat dijalani oleh anak-anak kita yang baru saja selesai menyekolah di tingkat SMK Ya Perbal 2 Tanjung Pandan. Iya, sebetulnya tadi kan orang sudah banyak tahu tentang Ya Perbal, apalagi Ya Perbal punya sejarah panjang gitu, Pak ya. Yeah. Punya lulusan-lulusan yang juga mereka ikut membangun Belitung seperti itu. Nah, apa sebetulnya motivasi yang diberikan kepada mereka, Bapak sebagai kepala sekolah ini tidak mengecilkan arti ya, maaf kadang-kadang mungkin mereka berada di sekolah yang mungkin anggaplah orang mungkin tidak tahu apa kayaknya Perbal gitu loh, mungkin seperti itu. Gimana nih Pak? Ya, dalam keseharian memang sekolah itu kalau ingin maju, ya kalau dalam sebuah perusahaan itu saya selalu berasumsi ya kita harus memulai dari manajernya dulu lah. Kalau manajernya memang sudah memberikan suatu leader
contoh yang baik, insya Allah perusahaan itu akan berjalan dengan sesuai apa yang menjadi cita-cita bersama. Nah, kebetulan kami di sekolah di SMK Ya Perbali 2 ini, saya selalu tanamkan kepada kawan-kawan, saya tidak pernah menganggap saya sebagai pimpinan, Bu. Saya tidak pernah menganggap saya sebagai pimpinan yang harus dilayani, yang harus dihargai, tidak. Saya menempatkan diri sebagai seorang leader tadi. Kalau leader kan kadang-kadang kita di bawah. Saya nggak pernah malu, merasa sungkan. Yang namanya saya nyapu di halaman nggak pernah malu saya. Saya membersihkan ruang saya sendiri, ajak-ajak anak-anak nyapu, ngepel. Saya nggak pernah. Kenapa? Bagi saya sekolah itu adalah rumah kedua saya. Sehingga saya ajak anak kawan-kawan bagaimana kita ingin menciptakan sesuatu ini menjadi lebih baik. Ya mulai dari diri kita sendiri. Ada rasa memiliki. Rasa memiliki. Kemudian tanamkan jiwa disiplin yang tinggi. Contoh, hadir saja di sekolah. Saya kalau bukan karena saya ada DL, dinas luar, bukan karena saya sakit, saya nggak pernah datang ke sekolah jam 7. Alhamdulillah, saya 6:30 udah di sekolah. Jadi itu yang saya tanamkan. Alhamdulillah, saya tahun keduanya, periode keduanya ini jadi kepala sekolah, jalan 3 bulan, 4 bulan. Saya nggak pernah datang di atas di atas jam 7, pasti di bawah. Sehingga saya tahu siapa guru yang datang pagi, siapa yang guru yang datang siang. Betul. Saya nggak perlu dapat cerita orang. Dan saya tahu siapa anak yang datang pagi, siapa anak yang datang siang. Jadi intinya kalau kita memang sudah merasa memiliki, ya kita nggak merasa berat kok. Nggak merasa berat dalam menjalankan amanah. Ini bukan sebuah jabatan yang menjadi suatu gimana gitu, tapi ini amanah. Saya paling takut, Bu, diberikan amanah. Ya, makanya oleh almarhum kepala sekolah saya yang lama, bapaknya Pak Mirang, ini kepala sekolah yang pertama, Pak Sutarman Jaya, kepala sekolah Semia Perbali, dia selalu ingatkan, tanamkan kepada saya, dan selalu dipesankan juga oleh orang tua saya, kepercayaan orang itu yang selalu diberikan kepada kita, jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah, saya jalankan itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahkan tantangan di sekolah swasta itu tidak semudah tantangan di sekolah negeri. Iya, betul. Nah itu, tantangan yang pertama, kita harus menjalankan fungsi sebagai pendidik. Tantangan yang kedua, kita juga harus mencari sumber-sumber pendapatan keuangan agar guru-guru bisa gajian. Betul, betul. Ketiga, bagaimana kita membangun relasi, partnership kepada pihak ketiga. Kemudian kita juga tidak bisa kaku dalam menjalankan roda kepemimpinan tadi. Kita juga bisa menerima masukan dari rekan-rekan, walaupun hanya, mohon maaf, terkadang saya sering ngobrol dengan Pak Satpam. Pak Satpam itu kan di depan. Beliau melihat sendiri, Pak Samad, ini seperti ini, seperti ini. Oh ya, terima kasih masukannya, terima kasih informasinya. Saya selalu hargai. Terkadang anak-anak siswa pun selalu memberikan masukan kepada saya. Saya tepuk, terima kasih nak, sudah mengingatkan Bapak. Pak, kenapa? Di situ tadi ada anak yang coba-coba untuk bolos. Pak, di situ tadi ada coba-coba kawan-kawan kami mau merokok. Saya pasang CCTV, saya bisa cek dari ruang saya. Di saat saya sudah melihat siswa yang agak-agak nyeleneh, saya tidak nunggu besok, Bu. Saya panggil kakak siswaan, kadang-kadang saya sendiri yang turun, saya panggil guru wali kelasnya, tolong dicek anak ini. Jangan dimarahi, tapi kita bina. Karena anak-anak sekarang beda dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu, mohon maaf, guruku salah satunya adalah Pak Sani Saleh, Pak Sanim Tulah, yang sangat akrab dengan kedai Pak Itam ini. Guru saya sendiri itu, guru sejarah. Guru saya sendiri. Jadi kalau bercerita tentang sejarah Pak Sanim itu nggak usah pakai buka buku lagi. Apal beliau. Apalagi tentang perjuangan Selat Nasi, sangat apal beliau.
Itu guru saya. Sehingga beliau nggak pernah marah dengan saya. Tapi selalu memberikan motivasi kepada kita. Nah, apalagi di era digital sekarang, di era komputer, anak-anak nggak bisa, Bu, dengan kayak kita dulu. Walaupun ada suatu ketika tipikal anak yang memang perlu. Tapi nggak perlu kita lakukan seperti, mohon maaf, kayak dulu kan kita kebun binatang pun keluar gitu. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Nah, itu jadi saya selalu mengingatkan kepada rekan-rekan dalam kita mendidik, mengasuh anak-anak, ya bagaimana kita dengan hati. Dengan hati, insya Allah kita doakan juga kepada mereka agar membuka pintu hatinya untuk berbuat yang terbaik. Terkadang orang tua pun kita panggil untuk saling berkomunikasi. Jadi gini, pendidikan itu baru bisa akan berhasil dengan baik. Ada 4 faktor yang nggak bisa lepas. Pertama, keterlibatan pemerintahan itu sudah pasti. Karena pemerintah nggak bisa lepas dari unsur tanggung jawab, memenuhi tanggung jawab dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 31 bahwa pendidikan itu adalah urusan wajib bagi pemerintah dan harus ini. Nah, apa yang dilakukan pemerintah ya sekarang menyiapkan sarana prasarana, menyiapkan aturan, kemudian menyiapkan juga kurikulum dan lain sebagainya. Itu kan urusan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, tidak bisa lepas juga pendidikan ini keterlibatan daripada masyarakat. Nah, saya lihat ini kedai Pak Itam ini salah satu yang melibatkan diri, yang peduli dengan pendidikan. Nah, masyarakat peduli dengan pendidikan. Salah satu contoh, kita ini sering lupa, kapan anak yang nakal selalu disalahkan sekolah. Padahal sekolah itu unsur ketiga. Nah, ketiga. Nah, yang ketiga di sini ada orang tua. Yang keempat baru itu siswa. Nah, terkadang kapan nggak ada kesiswaan bermasalah, sekolah yang disalahkan. Padahal 4 faktor ini harus seiring sejalan. Nah, sekolah mungkin ada di pemerintahnya, bagian daripada pemerintah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, jadi jika 4 ini bersatu, insya Allah pendidikan Belitung khususnya akan menjadi lebih baik. Dan anak-anak Belitung yang kita harapkan untuk menjadi estafet melanjutkan pembangunan Belitung, saya kira tidak harus menjadi andalan kita ke depannya, pengganti kita ini. Maka dari itu mulai dari sekarang saya kira pendidikan ini tidak hanya sebagai slogan jadi urusan wajib, tapi betul-betul wajib. Harus kita tanamkan, harus kita jalankan. Karena kalau tidak kita jalankan dengan baik, sekarang aja kita lihat kenapa perang Amerika dengan Iran kan gak ada lagi megang senjata bambu runcing sekarang. Lewat komputer mainnya, jarak jauh. Itu kan karena pendidikan, karena ilmu gitu. Nah, walaupun kita nggak usah jauh-jauh ke sana, tapi daerah kita ini jangan sampai berbanjiran orang dari luar untuk ngisi tenaga kerja kita. Nah, maka dari itu kita harus siapkan SDM-nya dari segala unsur. Pariwisata, industri, kemudian dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita harus siapkan. Nah, maka dari itu saya juga berharap kepada kita semua, pemerintah utamanya, bagaimana membuatkan sebuah program-program yang betul-betul menyentuh, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saat ini kalau saya boleh mengajukan atau menyampaikan kepada pemerintah lewat forum ini, di era ekonomi kita agak sedikit tidak baik-baik saja, buatkanlah program bantuan langsung kepada anak-anak yang berkeinginan sekolah. Apakah itu dalam bentuk beasiswa langsung atau bentuk support dalam bentuk kebutuhan sekolah untuk anak-anak. Karena hari ini pun alhamdulillah kami di bawah naungan pemerintah provinsi
di bawah naungan gubernur ini, di bawah naungan kepala dinas kami Pak PLT Pak Saiful. Programnya cukup bagus sekali, Bu. Tadi saya diminta data untuk bantuan atribut sekolah. Atribut sekolah. Mulai dari baju, sepatu, tas, dan lainnya. Nah itu saya kira untuk siswa baru sangat dibutuhkan. Karena yang datang kita kemarin baru mendaftar saja ada orang tua yang sudah mengajukan surat permohonan keringanan. Ya, saya katakan Bu, daftar aja dulu. Daftar dulu. Harapan saya satu, aku bilang, masalah keuangan itu menjadi utama tapi bukan segala-galanya. Ya. Kita masih bisa carikan solusi. Yang terpenting jangan anak Belitung tidak sekolah. Ya, Betul. tidak sekolah. Itu harapan saya. Iya. Pak, tadi itu kami buatkan flyer ya, kami sebar info. Insya Allah biasanya kalau di podcast itu kami kehadiran banyak kawan-kawan untuk support ya, ketika misalnya narasumber pendidikan, ya, kemudian narasumber budaya. Dan ini padahal sebetulnya tema yang sangat menarik karena anak Belitung harus sekolah. Harus sekolah. Tapi tadi kebetulan ketika saya share ini di media sosial, ada yang bilang, kami tuh enggak perlu sekolah, Bu. Bisa makan kok. Yang penting tolong sediakan lapangan kerja. Ya. By the way, kata Bapak tadi, kita nak nolong orang Belitung, lapangan pekerjaannya ini, SDM-nya ini. Ya, artinya kita harus sampaikan kepada banyak orang tadi yang mungkin juga menulis itu. Saya terus terang tadi agak kenapa gini ya gitu. Tersentak ya. Tersentak gitu ya. Bahwa dia bilang saya juga cuma tamat SD terus kemudian saya eksis kok hidup sampai sekarang. Yang penting sediakan lapangan kerja. Nah, pemahaman banyak orang antara sekolah dengan tersedianya lapangan kerja, dimotivasi Bapak untuk anak-anak kita ini seperti apa gitu Pak? Baik, saya sedikit bercerita ini. Iya, boleh Pak. Saya punya pengalaman yang hampir sama yang Ibu ceritakan. Dulu di kampung saya ceritakan, saya ini lahir dan besar di Mempiu. Oh, oke. Desa Cerucuk. Cerucuk. Kemudian nikah sama orang Emali. Jadi dua kampung itulah. Iya, dekat lah itu. Dekat. Kebetulan istri saya juga seorang guru, kepala sekolah SMP Negeri 2 Mambalong. Jadi dulu ceritanya gini. Di belakang rumah saya itu ada, enggak usah sebutkan inisialnya. Teman saya. Lup, kau ndak usah sekolah tinggi. Kata orang tuanya. Asalkan kau kenalkan duit cap kerak, jadilah. Karena duit cap kerak duit 500 loh. Oh iya ya. Duit 500. Saya enggak benar. Duit cap kerak duit 500. Sekarang duit cap kerak ndak lagi keluar lagi. Artinya secara tersirat di dalam itu dia ndak kenal kan duit lagi. Oke. Ya. Ndak kenal dengan duit. Nah, untuk mengenalkan itu tentunya dia harus belajar dengan pengenalan angka dan huruf. Ya. Dari mana itu dapat? Ya harus melalui proses sekolah dong. Nah, oke lah. Kita di Belitung memang tidak menampik yang namanya orang ndak sekolah pun dapat jadi milioner. Kalau istilah sekarang jadi CEO yang kaya lah, ya kan? Tetapi bisa kita hitung dengan jari. Yang betul-betul bisa sukses seperti itu. Karena dimanjakan oleh alam. Timah. Betul. Tetapi kita lihat, tidak sedikit juga yang awalnya pakai kereta untu, rumah dinding lelak, berubah jadi gedong, jadi punya mobil 2-3, sekarang kembali ke rumah dinding papan. Nah, ada apa itu? Ya. Di kampung saya banyak yang seperti itu. Kan itu tadi, mereka kaget. Dapat duit banyak, bahasa orang dulu ditaruhkan di bawah bantal. Padahal sudah ada lembaga keuangan yang digunakan untuk menyimpan uang. Ada bank dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam pola kita kerja, nah sekarang lah. Kebetulan di Belitung ini kan banyak perkebunan sawit besar.
salah satu contoh di kampung-kampung kami itu ada buka yang namanya koperasi plasma. Oke. Kalau orang ndak isa sekolah, ngurusi duit di atas bermiliar-miliar atau pening kepala. Iya, Apalagi nak masuk ke dalam ranah pembukuan. betul. Makanya saya di era istilah bahasa sekarang banyak petani sawit yang jadi CEO itu berpenghasilan besar. Saya selalu motivasi anak-anak membalong. Nah, kau tetap sekolah. Besok kau jadi pengurus koperasi di situ. Betul. Kenapa? Belitung membutuhkan anak-anak yang bersekolah, berpendidikan untuk mengisi posisi-posisi yang selama ini kita abaikan. Contoh yang lebih ini Bu, kemarin di daerah pengantungan Tanjung Batu itu membutuhkan tenaga kerja skill yang bersertifikat yang urus apa namanya Pak saya yang sertifikat apa? Gaji tidak tanggung-tanggung. Satu hari itu dibayar kalau tidak salah di atas 200.000 sampai 500.000. Tapi bersertifikat, betul-betul skill. Iya. Nah, Belitung tidak punya. Mereka asal ngedrop sampai ke Bangka sana. Nah, hari ini SMK yang Probel 2 Tanjung Pandan sudah berjalan kurang lebih 1 bulan ini bekerja sama dengan BLK Tanjung Kelayang. Sekarang berubah nama menjadi BPVP. Iya, BPVP. Kita kerjasama untuk mendapatkan sertifikat. Alhamdulillah anak lulusan yang Probel banyak yang ikut dan juga kita buka umum. Itu sertifikatnya dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dan berlaku nasional. Ada 2 yang kami buat kemarin. Satunya membuat konten kreator. Keduanya website. Nah, saya salah satu sekolah yang sekolah kami dipakai untuk bidang pelaksanaan pelatihan itu. Nah, disinilah yang saya katakan kenapa saya sangat mendorong anak-anak Belitung tadi jangan sampai tidak sekolah. Kalaupun masih ada orang tua kita, masyarakat kita yang beranggapan kami tidak sekolah aja, terbelikan motor PCX Mira, NMAX hitam. Ya, itu tidak nyalahkan. Betul. Benar adanya. Benar. Tetapi dari 10 orang yang bernasib baik seperti itunya 1-2 orang. 8-nya kemana? Nah, makanya itu dibutuhkan pendidikan. Contohnya tidak banyak-banyak lah aku sendiri. Kebetulan itu adik aku, guru juga. Bapak aku kelas 3 SD enggak? Almarhum uma aku kelas 5 SD. Artinya enggak punya ijazah SD pun enggak punya. Tetapi akulah yang pertama kali dari keluarga aku, karena aku anak kedua, yang sangat bersikeras untuk sekolah. Apa yang aku dapatkan dari balik semua sekolah itu? Sekarang di saat aku balik ke kampung, kawan-kawan yang punya kelebihan harta. Dikala ada orang dari Kutu, kami tidak berani ngelakar ya. Payah itu. Apalagi orang labu pangkat. Nah, diri juga disuruh kan. Oh gitu. Nah, arti ya, aku katakan tadi, pendidikan, pengalaman, pergaulan, bagi aku sangat penting. Nah, itu bisa tercapai diawali dari pendidikan yang memadai. Itu. Terjawab tadi ya pertanyaan Bapak tadi, kami tidak sekolah aja. Gitu. Makanya orientasi sekolah itu bukan mencari kerja. Ini Pak yang mungkin yang betul-betul harus disampaikan ke masyarakat, anak-anak kita lah ya. Kita. Tadi masyarakat bisa jadi orang tuanya yang tidak termotivasi untuk masukin anaknya sekolah. Apalagi persaingan saat ini, misalnya semua kepengennya murah dan gratis. Betul. Ya, semua anaknya nak ke negeri, begitu dia udah nggak dapat negeri, dia sekolah. Anggap tidak ada pilihan dan tidak usah sekolah lah. Tidak usah sekolah. Nah ini kita berdasarkan by data gitu Bapak ya. Ada nggak sih yang seperti itu begitu Pak? Mungkin pengalaman Bapak selama 5 tahun ke belakang ada orang tuanya yang baru sadar bahwa
terlambat pun tidak apa-apa ini masuk sekolah gitu. Yang kita temukan di masyarakat adalah Bu, Iya, iya. ada, tapi relatif sedikit saya rasa. Jadi gini, belakangan alhamdulillah masyarakat kita di Belitung ini mulai sadar sebenarnya Iya, iya. akan pentingnya pendidikan. Salah satunya orang tua utama umak lah. Iya. Risau kalau ngeliat biar kecil dak sekolah tuh. Bang rumah gitu Nggak ya. diam bang rumah main HP ketik-ketik, Iya. putus bantal. Nggak Ah. tempat tidur kan tidur. Nah, yang ndak nyamannya sekarang, aku setuju bahasa aku malu kan tetangga men kau dak sekolah. Iya, biar ya lah, malu Ah, dulu kan. jadi malulah dulu, ndak apa-apa sekolah. Ndak usah bagi malu kalau nggak beda dapat negeri. Aku selalu tanamkan dengan anak-anak seperti itu. Contoh, ndak usah banyak-banyak lah. Aku sendiri sekolah negeri itu aku tempuh hanya 2. SD, SMP. Selebihnya aku swasta. Sampai. Dan alhamdulillah sekarang pun aku lagi ngambil program master di swasta juga. Iya. Di swasta juga. Jadi ndak usah berkecil hati sekali lagi. Dimanapun kita berpendidikan, jika memang kita punya semangat untuk maju, guru itu antara negeri dan swasta hanya fasilitator. Memfasilitasi anak ini kemana sih? Contoh, kita di SMK. Anak ini pada saat pendaftaran kembali ditanya oleh panitia. Matematika bagus kah? Lumayan bagus Pak, 8. Kau cocok jadi akuntan. Di akuntansi, karena banyak hitung. Langsung diarahkan. Langsung diarahkan. Abang suka rajin ke ngelakar sana banyak kawan. Banyak Pak. Tapi nilai matematika aku rendah. Kau cocok di pemasaran. Pasarkan produk sana. Betul. Ada juga yang jago. Aku jago main HP Pak. Menurut nama ngedit paling jago. Oh kau di DKP. Nah artinya guru hanya mengarahkan. Tergantung. Dasar yang diberikan kembang ya. Dasar diberikan kembang ya. Nah itu jadi di negeri apakah benar-benar ngajar ngaji di zaman bari ya? Kita ngaji di zaman bari itu kan pakai lidi kecil sih kok. Dirimbas. Alif basada tuh ditetik benar. Oh iya. Karena aku nggak guru ngaji aku kayak gitu. Nah sekarang kan lagi kita Bu. Jadi anak-anak itu memang diberikan keleluasaan. Guru kapasitasnya sebagai fasilitator. Memfasilitasi, mengarahkan anak ini kemana sebenarnya. Skillnya, kemampuannya. Jadi kalau memang anak bahasa kita orang Belitung memanglah pintar, diberi buku dia jago dia. Nah tapi bagi anak-anak yang maaf, kadang kan tidak sama nih. Betul. Nah dan itu tidak bisa kita samakan. Betul. Tidak boleh guru menyamakan. Bilau kau nih, tidak boleh. Anak tidak ada yang bilau. Yang ada dia hanya keterlambatan. Betul. Aku jujur aja Bu. Daya tangkap. Aku jujur aja. Sampai lulus semia tuh matematika aku tidak pernah dapat 6. 45. Hati aku kan orang pintar. Betul. Tapi di saat aku kuliah A+. Matematika aku. Kenapa? Baru menyadari. Oh dulu untuk apa kan aku sekolah nggak kan ngibit cangkul juga. Nggak kan ngibit parang juga. Kenyataannya enggak. Alhamdulillah. Ya anak Mempiuk, anak Mali. Hari ini hadir di tengah-tengah kota. Bersaing dengan anak kota. Iya, betul. Ya aku anggap amanah sebagai kepala sekolah itu adalah amanah yang sangat bergengsi. Anak kota kok, anak kampung yang dulu pendidikan dianggap tidak penting. Iya. Sekarang bisa. Itu. Iya. Pak, satu hal yang menarik itu ya, tadi saya sempat sampaikan ke Pak Yosef. Di Belitung itu hampir semua masyarakat itu menganggap sekolah swasta adalah sekolah nomor sekian. Yeah. Ya. Kalau di kota besar, orang akan bergerak untuk mencari sekolah swasta dulu karena yang dilihat tuh privilege atau bahasanya kelasnya di situ ya. Mungkin saya kalau mendengar cerita Bapak kayak gini, ini sudah berkelas kok gitu, sudah menawarkan sesuatu yang berbeda ya. Apakah ada tadi Bapak sudah siarkan itu di banyak tempat untuk
untuk marketing ya, bahwa kami punya sekolah ini menawarkan ini. Ada kendala yang sangat berarti nggak sih di kampung kita nih sebenarnya terhadap ini pandangan Bapak aja, nggak usah kasusistik gitu ya, Iya, iya, pandangan iya. Bapak terhadap orang Belitung secara keseluruhan gitu Pak. Jadi gini Bu, kaitan dengan masalah anak Belitung, Iya. sebenarnya dia tidak terbiasa Oke. menjalankan sesuatu hal yang sifatnya diatur. Oke. Contoh, saya menjalankan fungsi saya di SMK Yaperbel 2 Tanjung Pandan itu. Dulunya SMK Yaperbel 2 Tanjung Pandan itu tanda kutip Oke. yang orang lihat sedikit kurang baiknya. Sedikit saja lah ya. Sedikit banyak, sedikit aja. Sekarang saya ingin rubah itu. Iya. Dari mana saya merubahnya? Dari attitude dan kedisiplinan kita sendiri. Alhamdulillah di SMK Yaperbel bagaimana kita membuat attitude yang baik. Saya sadar yang masuk SMK Yaperbel itu dulu orang beranggapan kalau masuk swasta tuh kata Ibu tadi, saya tidak mengatakan buangan, tidak. Iya. Tapi cak-cak sisa lah dari negeri. Saya tidak mau seperti itu sekarang. Iya. Saya tidak mau. Harus menjadi pilihan pertama tadi. Ya, walaupun Laisa daftar di negeri, tapi pilihan utama untuk milik swasta adalah Yaperbel. Iya. Apa yang dipilihnya? Ya mungkin tepi jalan. Oke, betul. Kita punya nilai jual yang lebih. Iya. Aman dekat kantor Polres. Benar juga. Iya kan? Ketiganya, alhamdulillah belakangan kita sangat jarang anak-anak kita bolos sampai ditangkap Pol PP. Oke. Itu aku sangat ketat. Iya. Sangat ketat. Bahkan kami pun sering menangkap sekolah tetangga gitu. Iya. Tapi tidak usah disebutkan. Iya. Nah, jadi banyak juga animo dari masyarakat yang mengatakan SMK Yaperbel berubah. Ya, salah satu yang saya anggap paling gampang merubahnya adalah disiplin anak. Saya jam 7, mohon maaf, saya punya pintu gerbang yang sangat kokoh, gagah, pintu besi. Kapan jam 7, dor, saya putar. Saya gembok, Bu. Pada saat ketahuan, pada saat upacara saja. Jam upacara saya nggak mau lelet-lelet. Jam 7, pembawa acara sudah harus menyampaikan susun acara. Karena disitulah kunci keberhasilan. Nah, jadi kalau kesepakatan dengan kawan-kawan, kalau kita masuk ala minus, bagaimana kita membuat jadi plus? Apa salah satunya? Disiplin tadi. Rambut anak-anak SMK Yaperbel tidak ada yang gondrong. Kusiapkan 2 gunting. Gunting apa namanya itu? Gunting mesin tuh. Iya. Teguran pertama, kan digunting kelep. Teguran kedua, teguran ketiga saya katakan, besok potong gratis ya. Tapi enggak dikedidalek, enggak. Kita potong standar. Bahkan sama kawan dia. Ya. Nah, artinya ini salah satu upaya kami untuk membuat citra bahwa dianggap sekolah swasta buangan, saya tidak setuju sekali. Justru saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawan, jika kita membuat kompos yang masuk itu daun, jangan pada saat kita bongkar kompos itu jadi daun. Saya nggak mau. Saya maunya jadi pupuk yang memiliki nilai. Daun laku enggak laku dijual. Tapi kalau kompos sekarang kecil ya sampai 25.000. Artinya sesuatu yang kita buat dari sesuatu hal yang dianggap orang tidak baik, kurang baik, saya maunya jadi baik. Nah, tetapi baiknya kita lihat ukurannya. Tidak bisa kita samakan dengan sekolah yang memang anaknya memang dari awal sudah baik. Dari keluarga yang baik. Dari input makan tiap hari bukan makan yang baik. Ya wajar. Motivasi orang tua juga lebih. Nah, kita nggak sampai ke sana, nggak perlu. Aku ingatkan kepada anak-anak. Dari awal dia rajin bolos hingga dia tamat nggak bolos sejak. Lah hebat kita. Yang awalnya anak ini gondrong, jadi nggak gondrong lah hebat. Yang awalnya kalau berjalan depan orang tua nenggak, artinya angkuh. Iya. Sekarang lah salaman dengan orang yang lebih tua,
Itulah karakter hidup kita. Iya, iya, iya. Aku kemarin dengan anak-anak yang baru nih, ku ingatkan calon-calon CEO, ku ingatkan. Aku udah nyebut anak-anak baru, Bu. Iya, betul. Calon-calon CEO, calon-calon pengusaha hebat. Kalian pintar, iya. Tetapi kalau tidak punya attitude yang baik, no. Bank itu nggak butuh, Pak, gila orang ngayak pintar-pintar amat. Iya. Kalau tidak jujur, Nah, itu. pengusaha pintar pentung, tapi kejujuran menjadi lebih awal. Kita pedagang tidak jujur sekali, orang percaya nggak? Kedua, usah mesan situ ngapa? Bobola dia. Benar, benar. Jadi kejujuran bagi saya menjadi suatu tolak ukur yang menjadi keberhasilan. Dan alhamdulillah, saya tanamkan itu di SMK Perbel. Pertama, saya mendapatkan penghargaan dari masyarakat lah lewat siswa baru. Ini kan kepercayaan nih. Betul. Kepercayaan dari Semakin masyarakat banyak. semakin banyak. Insya Allah saya berusaha untuk selalu memberikan pelayanan terbaik. Ada orang tua kemarin sampai nangis, Bu. Nangis di depan aku sendiri. Ini aku cerita, tidak usah nyebut men lah. Oke. Orang tua lah sempat kewalahan ngatasi anak ini. Pindah sana, pindah sini, payah anak sekolah. Minta tolong kan aku. Pak, minta tolong anak aku nih, Pak, kiapulah. Aku nih sarjana, anak-anakku lain saya amal kedak, karena dia anak aku nggak kataman SMP. Sini, Pak. Yuk sama-sama gitu. Alhamdulillah, Bu. Jadi ada anak-anak tertentu yang memang harus kita sentuh hatinya. Kadang-kadang guru-guruku suruh ke rumah jemput anak itu. Aku siapkan duit 50.000 untuk ganti bensin kawan-kawan. Iya. Jemput anak itu. Nah, jadi sekali lagi bukan tanpa dasar aku mengajak anak Belitung harus sekolah. Ini tadi waktu kami minta tema, Bapak langsung sodorkan anak Belitung harus sekolah. Udah langsung, oke, siap. Karena ini sesuatu yang menarik. Di hari kedua, betul. Artinya kan kalau Bapak tadi pastilah akan sangat banyak bercerita tentang sekolah Bapak sendiri. Pasti. Ya, pasti. Betul. Artinya nggak mungkin judulnya semacam sekolah ya Perbel gitu, enggak. Nah. Tapi justru apa sebetulnya yang menjadi penarik bagi orang terhadap yang ingin kita sampaikan malam hari ini. Betul. Gitu. Karena by data mungkin tamatan sekolah menengahnya sendiri sekian banyak ya tadi yang kata saya tadi. Mungkin semua tidak tertampung di sekolah negeri. Jadi seakan-akan kan tadi kata Bapak sisa tadi. Yeah. Padahal kan ini anak harus sekolah. Jangan sampai gara-gara nggak tertampung nggak sekolah. Nah tadi saya juga udah goyah tuh gara-gara di chatting seperti apa, dituliskan seperti itu bahwa kami tidak perlu sekolah katanya kayak gitu. Dan ini apalagi sekarang campaign bapak-bapak yang harus ngantar anak sekolah nih, bukan jadi beban seorang uma-uma. Tapi ya? Bapak, Apakah dilibatkan Pak, bapak-bapak pada saat berkomunikasi dengan para orang tua, mungkin yang baru kemarin atau yang sudah, yang lulus, mungkin seperti itu, gimana Pak? Ya, jadi kalau kami di SMK Perbel itu pertama memang kami punya grup. Grup kelas ya. Grup kelas. Jadi komunikasi wali kelas dengan orang tua itu sangat intens lah. Kemudian secara umum di sekolah kita sering lah komunikasi lewat panggilan orang tua. Kemudian secara umum juga kita panggil menyangkut tentang masalah tanggung jawab sebenarnya, mengingatkan orang tua. Kadang-kadang orang tua tuh Pak, Bu, saat ini saya melihat apalagi pasangan-pasangan muda. Asal dia dilepaskan di sekolah, diberi duit 50.000, seolah-olah selesai. Nah ini yang kadang-kadang perlu juga kita saling mengingatkan kepada masyarakat kita bahwa peranan orang tua ini menjadi modal awal hingga sampai ke sekolah. Anak saya itu Pak, dua anak saya. Sekarang udah bujang dayang. Kuliah di Bandung sana. Satu udah selesai, alhamdulillah lah jadi guru juga di Universal sekarang. Satunya masih kuliah di ngambil hukum. Yang pertama itu Bu, sempat ada anak sekolah
sempat dana sekolah. Jadi kita bujuk, kita yaudah nak. Siapa caranya? Aku siapkan dodos. Dodos untuk putih bawah sawit. Oh, iya. Tahannya 3 hari enggak? Hmm. Pak, aku nak kekulong, Pak. Iya, bekuli lagi lah kau. Oh, cobalah gitu. 3 hari demam, Hmm. baru nyebut ke rumah, Mak. Kayaknya aku udah cocok, aku kuliah lah. Oh. Jadi aku Malah udah nggak dicoba aku gitu udah ya. marah dengan anak, kau udah apa udah kuliah. Tapi Iya. hak kau dari bapak lepas. Kau cari duit sendiri. Betul. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang selalu saya sadarkan kepada orang tua. Kemudian kepada anak-anak, saya sering, Bu. Jadi kapan istirahat, saya jujur saja jarang diam di ruangan. Ngobrol. Dan saya nggak pernah sungkan ngobrol sama anak-anak di kantin. Dan anak cukup dekat dengan saya. Artinya gini, saya memotivasi kepada anak bahwa pendidikan itu menjadi modal awal. Iya. Modal awal, sangat modal awal. Kalau buat cerita susah, bapak kon lebih susah daripada Mika. Daman Bari, mana deket motor, Pak? Beketangin aku dari Mampiu sana. Ke Semeang. Ke SMP Negeri 5. SMP 5. Kalau balik kan naik mobil truk. Terkenal benar nama Pak Duan di Mampiu. Sangu berapa dulu? Rp125 zaman itu. Jajak ikan-ikan Rp5 enggak? Jadi kalau berbicara susah, aku selalu tanamkan kepada anak-anak aku, kalau kau nak berhasil, kau harus tahu susah dulu. Cuman susahnya zaman kini hari beda dengan susah kita dulu. Nah itu. Tidak sama. Kan? Tidak sama. Tapi kau harus alami susah itu. Susah kekurangan duit di saat di kampung orang. Susah di saat dia bawa motor, bocor motor di jalan. Itu susah, temuan hidup. Kalau bapak dulu kataku bergantung angkot. Nah, jadi bagaimana komunikasi saya dengan orang tua? Saya selalu sadarkan kepada orang tua. Jangan kau wariskan ketidakmengertian kau kepada anak-anak kau. Tetapi kita wariskan sesuatu hal yang baik dalam dunia pendidikan seperti ini. Duit yang banyak tadi segunung pun tidak akan cukup. Kalau kita salah kelola, salah manajemen. Kita yang jadi guru ini bukan kaya, enggak. Tapi cukup untuk nyekolahkan anak. Cukup idang liburan. Ya, cukup nak idang ke kebun, kan? Nak idang ke mancing dan segala macam. Jadi ini cukup, tidak berkelebihan, tapi ya itu tadi dengan manajemen didapatkan dari pendidikan tadi. Jadi komunikasi saya selalu seperti itu dengan orang tua. Kebetulan orang tua kami itu banyak juga yang angkatan aku sekolah dulu. Jadi seringlah ngobrol-ngobrol di warung kopi, di tempat-tempat yang lain. Aku selalu ingatkan, anak sekolah ya, yang tidak sekolah. Siapa kena sekolah, kau anakku tengkaran. Ya memang tengkaran sudah umat lah, tengkaran lah kataku. Tapi sebagai diwaris kan anak. Cukup anak saja, orang tua aja yang tengkar anak tidak usah. Timah, apa kan ada seorang. Ada pun seorang lah susahnya dia. Nah, bagaimana kita merubah pola pikir dari tambang ke sektor lain. Betul. Nah, ini membutuhkan skill, membutuhkan energi baru untuk bisa bertahan hidup dan hidup yang layak ke depannya. Itu yang saya selalu tanamkan kepada anak-anak di saat saya jadi pembina upacara, di saat ngelakar kecil pun. Nah, tadi kebetulan aku didatangi dari sebuah universitas swasta Jakarta di sekolah. Mereka mencari bibit anak-anak yang tidak mampu. Aku panggil, Bu. Ada beberapa anak aku panggil. Kakak, nak sekolah nggak? Di mana, Pak? Tamat ini kalau nak sekolah di Jakarta ada. Mau nggak sekolah? Mau, Pak. Aku mau, Pak. Motivasi, Bu. Walaupun endingnya belum tahu. Tapi hari ini kita bangun motivasi dia. Betul. Motivasi bangun. Kebetulan SMK Perbel 2 hari ini kami berikan kepada anak kelas 12 mencari tempat PKL tadi. Nah, itu tadi PKL. Ada yang kuarahkan ke rumah sakit, memang kita ada MOU dengan rumah sakit. Ada yang ke lembaga-lembaga lain, sesuai dengan jurusannya. Betul. Jadi 2 hari 3 hari ini anak kami itu sibuk. Kalau ngelihat anak SMK Perbel pakai baju sekolah kemana-mana, itu bukan bolos.
memang kuperintahkan seminggu ini untuk nyari tempat PKL. Oke. Jadi aku sampaikan kepada anak-anak, begitulah susahnya orang tua kalian nanti dulu mencari kerja. Betul. Kalian tuh besok seperti itu juga. Nah, maka dari itu dimulai dari PKL ini, carilah tempat yang sesuai dengan kemampuan kamu, keahlian kamu. Kedua, bangunlah komunikasi yang baik di sana. Iya. Harapannya apa? Di saat lulus nanti kau tidak melanjutkan kuliah, nak kerja, mungkin orang, itu marilah baik lah bagus. Kemarin ada salah satu di tempat Pak, ini aku sebut nama langsung, Pak Hatta Pakistan. Itu kawan dekat gitu lah kan. Iya. Anak-anak PKL situ. Pak Samad ngapa? Anak no eko itu aku pakai ya untuk yang bantu aku di toko nih. Ngapa? Rajin anak. Rajin. Iya kepatah rajin. Aku baju nolah bagus dilipar pula dia gitu. Artinya dia kan cari gawe gitu. Iya. Kemudian ya alhamdulillah aku tes duit 5.000, 10.000 taruh Jo itu. Enggak diambil dia. Walaupun diambil disimpan kini pas ada aku, Pak, tadi ada duit tercecer. Iya. Pada duit itu aku tes. Iya. Nah, hal-hal seperti ini kan rasa ada kebanggaan, Bu. Betul. Kebanggaan pada kita Kecil, sebagai ya. lembaga pendidikan yang kecil tapi membuat anak kita menjadi dipakai orang dalam hal yang positif. Betul. Ini menarik. Yang di live TikTok ada yang kenal dengan beliau? Oh banyak. Apa katanya? Adi masuk siang ke. Oh iya dulu katanya masuk siang. Ada yang mereka Pak Samad, ada yang macam-macam lah. Tapi ada yang ikut mantap ikan, kadang kita berdebat dengan kawan sendiri untuk melakukan disiplin. Iya. Itulah. Tapi rata-rata positif. Iya. Rata-rata positif. Kayaknya macam ada alumni yang memang ada alumni sebelum KAM. Ya. Oke. KAM Iya. Yang tadi sejarahnya dari Koksi ya, kemudian Semea gitu ya, baru SMK. Ya. Artinya gini, kalau kita bicara lulusannya lah banyak. Ada gabungan alumni kah yang juga mensupport SMK ya Perbel atau belum? Jadi sekarang gini, memang grup-grup alumni itu banyak support sendiri. Oke. Jadi per angkatan itu mereka punya support sendiri. Dan alhamdulillah aku sendiri masuk di semua lini. Oh iya. Dari kakak kelas sampai ke murid masuk. Iya. Dimasuk kayak dari anak-anak di grup alumni itu. Cuman ada beberapa kali gagal kami ingin melaksanakan reuni. Iya. Ada yang berapa kali lah sempat ini. Sayangnya mereka kapan ngebentuk reuni selalu minta aku jadi ketua gitu. Aku bilang enggak mungkin aku jadi ketuanya. Kesibukannya. Pertama, aku kepala sekolah. Betul. Iya betul. Aku kan jadi pelaksana enggak mungkin. Iya. Seyogyanya di antara kawan-kawan yang tidak terlibat di sekolah. Betul. Fasilitas sekolah silakan pakai. Mumpung aku di situ. Nah, banyak Bu. Jadi yang lah berhasil itu kemari kebetulan aku ke Jakarta, ada BIMTEK Jakarta. Ketemulah kan kawan-kawan, ada yang di Roxy. Ada yang lah jadi jual beli mobil mewah tuh di Jakarta tuh banyak. Iya. Ada yang di Batam. Aku ingat salah satu kawan aku namanya Chen Hui. Kalau dia Belitung sekelas aku lo disebut digelar orang Baba Belo. Kalau angkatan aku tahu persis tuh. Iya. Bisa jatuh dari sekolah di atas di lantai 3 dulu bergantung kayak kelelawar. Dia itu ketemukan aku di bandara di Cengkareng di Soekarno Hatta, ketemu aku. Kerja di perusahaan besar di Singapura. Oke. Ini kuanggap sesuatu hal anak Belitung hebat. Iya. Dulu sekolah biasa-biasa aja. Iya. Tukang jual es kacang di Jalan Kimting. Oke. Dengan bapak. Seluar panjang pun sih kok suara sekolah itu loh enggak? Iya. Karena aku tahu benar zaman itu. Tapi sekarang hebat. Nah, jadi artinya itulah yang sampai hari ini belum terbentuk alumni gedenya, grup alumni gede gitu. Betul. Tapi kalau support alumni kecil, aku di grup kakak kelas tuh, iya di kelas kita dulu ya, lah jadi sekolah kita dan segala macam. Jadi sekaligus di halo
Jadi siapa tahu nanti mau ada reuni besar ya, bukan dengan maksud apapun, support ya. Support. Itu juga menyemangati. Role modelnya nih, kami bisa berjuang ya dari hanya kita di sekolah itu udah tadi sampai ke Singapura dan sebagainya. Kawan saya itu. Itu kan menjadi motivasi bagi anak-anak yang sekarang sedang sekolah. Gitu ya. Iya. Iya, kan itu yang mau kita sampaikan. Kalau bahasa sekarang Harus apa? jadi Bukan pilihan. kaleng-kaleng lah. Iya. Bukan kaleng-kaleng. Harus menjadi pilihan pertama. Maka Iya. kataku tadi, seperti di kota-kota besar, swasta itu jadi pilihan pertama. Betul. Jangan sampai terbalik gitu. Sebetulnya itu. gini Bu, aku ingin mengajak sebetulnya kawan-kawan di Belitung, Iya. terutama yang bergerak di dunia sekolah swasta, kita tidak usah minder. Betul. Mohon maaf, saya memang bukan pegawai negeri. Iya. Tapi saya sebagai di kawan-kawan kepala sekolah negeri itu saya nggak pernah merasa karena saya tidak punya tukin, saya akan minder, enggak. Iya. Saya nggak pernah minder. Saya berkomunikasi dengan mereka. Alhamdulillah di grup SMK itu saya diamanat oleh kawan-kawan sebagai sekretaris MKKS kan. Jadi komunikasi dengan kawan-kawan negeri itu saya intens sekali. Jadi intinya kita yang bergerak di dunia pendidikan khususnya di swasta, nggak usah minder lah. Sama-sama kita. Sama-sama bergerak di bidang yang sama untuk membantu anak-anak Belitung nak bersekolah. Ya. Persoalan rezeki nggak usah khawatir. Ya. Pertama yang harus saya selalu tanamkan kepada kawan-kawan itu, kerjalah nikah dengan ikhlas tuh. Rezeki itu kadang-kadang tidak ada sengke-sengke. Maaf, ini bercerita sedikit lah tentang kepemimpinan aku di Yapda. Satu periode pertama kemarin bukan tanpa hambatan aku memimpin Yapda. Dengan ekonomi Belitung yang tidak baik-baik saja ini. Uang sekolah tidak pernah dapat 100% tiap bulan. Tetapi gaji kawan-kawan harus keluar. Bagaimana saya menutupinya? Ya itu tadi. Tanpa disengke-sengke, rezeki Allah turunkan lewat orang, tangan-tangan Allah yang dari sengke-sengke. Betul. Dulu ada hampir 1 tahun kawan aku namanya Ishak Kholidi. Ownernya Kongji Siburik itu. Kebetulan kawan di DPR dulu, sama-sama anggota DPR. Dia membantu aku tiap bulan. Untuk membantu anak-anak tidak mampu, tidak banyak, 300.000 sebulan. Tapi alhamdulillah sangat terbantu. Asal ada anak nangis tidak bayar uang sekolah, aku panggil. Sini kau, bapak foto sore sedikit ceklek. Bukti bahwa anak ini yang kubantu untuk duit 300.000 tadi. Alhamdulillah. Kemudian makanya perlunya kita ya banyak rekanan ya. Sharing dan segala macam. 2 bulan yang lalu keuangan sekolah ya Prabowo tuh agak goyang. Asal tanggal 15 kepala aku kenyot-kenyot. Iya. Ini hebatnya kepala sekolah ya, sekolah swasta Pak. Makanya kataku hebatnya sekolah negeri belum tentu seperti kami ini. Tanggal 15 sekolah kenyot-kenyot kepala, panggil bendahara sini. Gimana keuangan kita? Pak, baru sekian Pak. Jangankan setengah, kurang dari setengah ya. Oh ya udah, sabar ya. Aku yang harus menguatkan kawan-kawan. Betul. Sabar. Insya Allah ada tangan Allah nanti. Nggak tahu gitu. Tangan-tangan Allah muncul. Dekati anak-anak. Nak, kenapa? Kenapa orang tuh lah senyum ke rumah. Kayaknya lah Pak. Melah, kuang lah esok ditanya ke orang tua tentang IPP. Kemudian saya berpikir juga keluar kan. Dapatlah bulan kemarin itu dapat bantuan dari Basnas. Alhamdulillah Bu. Kebetulan punya rekan-rekan di Basnas juga di provinsi, kawan-kawannya dibantu mereka. Jadi SMK Yapra itu bukan dikuatkan oleh kekuatan ekonomi, bukan. Tapi alhamdulillah relasi yang banyak yang bisa membantu. Sehingga seolah-olah
Ada yang berseloroh lah. Itu pun kepala sekolahnya hebat. Enggak. Kepala sekolahnya biasa-biasa aja kok. Emang terkadang jujur aja, kalau kawan gajian tanggal 28, saya sangat sering gajinya tanggal belasan bulan berikutnya. 28 berikutnya. Iya. Iya, Sangat iya. sering. Untuk menutupi semua kewajiban saya sebagai manajer, sebagai pimpinan kepada guru-guru agar jangan guru tidak makan, Betul. guru tidak ngajar. Iya. Orang lain nggak pernah tahu itu, yang tahu hanya saya sendiri. Jadi kata benar, Pak, nggak cukup, ya udah gaji Bapak tunda dulu. Tunda dulu. Jadi kamu gimana? Udahlah, Bapak kan nggak makan, nggak 100% makan di sini. Iya. Nggak 100% makan di sini. Kan kadang bobulak sedikit kan orang bini. Ya resiko. Selama aku lihat di dapur, aku kan rajin masak di rumah. Beras GAD. Oh, GAD beras hidung 5 hari nih. Iya, Aman. Mengambil lauk aku tidak ada masalah, Bu. Mancing. Kadang-kadang benar, Ke kebun. gi ke kebun, ngambil pucuk menggalu, ngambil serai, nyambal serai. Kadang-kadang asal ada gi ke laut mancing, dapat 3-4 hari makan. Iya. Lauk teluk siko itu biasa. Itulah sebuah suka duka. Tapi aku sekedar bercerita ini bukan untuk mencari perhatian dan simpati tidak. Betul. Alhamdulillah seiring waktu berjalan, ya aku punya usaha juga kan. Betul. Aku punya usaha juga, sehingga untuk menghidupi aku, Iya. di kala gajian terlambat tuh ndak akan bagikan susah-susah amat. Iya. Alhamdulillah ya usaha itu sudah aku rintis sejak lama. Sekarang tuh kalau dikatakan ininya tinggal ya nikmati aja lah. Iya. Dan Gitu. itu jadi role model bagi Iya. siswa itu sendiri. Betul. Ya, karena juga tidak bekerja dengan orang lain, membuat orang lain bekerja pada kita gitu. Saya selalu motivasi dengan anak-anak, kalau bisa kita tidur tuh menghasilkan duit. Kita ngorok tuh bisa menghasilkan duit. Kita ngorok tidur malam menghasilkan duit. Gimana caranya? Ya kita harus bangun. Nah kemarin tidak sengaja juga cerita sedikit. Ketemukan aku ke Bangka. Kebetulan di ujian master tadi. Ketemulah di Bahari itu. Alumni tahun 2003 kalau tidak salah. Kaget aku, Bu. Pas aku di tengah duduk, Pak, dia ngajar ke? Siapa bang ini? Pak, masih kamu ingat? Kamu ngajar aku kewirausahaan dulu. Aku sekarang udah jadi pengusaha, Pak. Kamu nak makan apa sekarang di Bahari ini? Ditantangnya tuh. Makan Indomie di Bahari. Kapal kan Bahari. Jadi aku bawa roti buat sangu, roti apa namanya? Jajak roti apa? Bulat tuh. Roti guring. 1.000 aku beli di Jalan Ginting tuh. Nak pergi ke Bahari di situ. Pak, aku beli kopi ya. Belilah kopi dia, beli kacang segala macam itu. Makanlah berdua. Dia cerita tentang usaha dia. Dia bergelut dalam bidang usaha ekspor cumi. Ini lah bicara ekspor saja lah hebat. Betul. Pas sampai di pelabuhan, Bapak dijemput kah? Enggak, Bapak naik Gojek lah atau naik Grab kan ke hotel. Enggak usah naik Gojek, enggak usah naik hotel. Kan aku gini. Siapa yang jemputnya? Pakai Fortuner Pak jemput. Aku dijemput pakai Fortuner dengan si alumni tadi. Pak, gara-gara Ikam lah aku bisa seperti ini. Dulu aku ngajar kan. Ikam lah yang menanamkan aku untuk disiplin di bidang kewirausahaan. Di bidang benar-benar usaha. Itu kemarin nak buka cabang baru di Bangka. Wih, hebat bang. Enggak, tetap Ikam yang hebat katanya. Enggak lah, Bapak senang lah kata aku ngeliat Mika lah berhasil kan. Bapak enggak minta apa-apa kecuali kesenangan batin Pak. Batin. Pak esok kemana-mana nyebut deh. Wah, hebat kan. Dia jemput aku di hotel, diajak makan segala macam. Bukan hanya Indomie di Bahari. Bukan Indomie di Bahari, kecil Indomie di Bahari sih. Itu. Jadi ya alhamdulillah lah. Kepuasan seorang guru itu tidak lebih dari ngelihat anak-anak yang berhasil. Apalagi pada saat dia datang ke sekolah, Pak. Ini aku ya. Akhirnya ke sekolah tuh. Enggak, artinya siswa yang lain. Oke. Kapan dia datang ke sekolah? Apa yang didantang dia? Pak, Ikam nak makan apa sekarang? Aku lah gajian.
Karena ini kecil. Ada kemari Amoy, Bu. Tamat tahun inilah. Iya. Kerja di PT apa di pelabuhan PT Bahari apa? Pak, aku lah gajian pertama ini. Seperti niat aku pertama ke ngelakarkan ikan dulu. Di sana aku gaji pertama aku nak ngajak ikan makan mie ayam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gaji pertama dia itu Gaji ya. pertama. Jadi Tamat kataku sekolah, gaji. ndak usah makan mie ayam. Kenapa? Itu di UP atau di kantin sana agak banyak jajak ibu-ibu yang dititip ndak habis, kasihan. Okay. Dan ndak usah ngajak bapak sendiri. Kenapa? Kau gig dayang bapak gig muda ndak bahaya. Ndak bagus dilihat orang. Siapa bagus Pak? Kau beli jajak itu tadi, tambah es krim si kau seorang, kau beli guru-guru kau. Iya. Yang membuat kau berhasil. Bukan Guru-guru hanya kau. satu orang. Tapi kan bapak yang tangan ijazah. Iya, Oh, bapak iya. kan bagian endingnya aja. Endingnya. Tapi prosesnya ada di guru. Alhamdulillah Bu. De burung aja jadi habis. Paling 300.000 enggak? Oh. Gaji lah berapa? 4 juta hampir 5 juta. Tamatan 2006 ini baru. Oh. Karena dia belum dapat ijazah isap PKL tadi, langsung diterima kerja. Nah, ini kan suatu ada nilai kebanggaan tersendiri lah bagi kami. Ada yang masuk angkatan darat berhasil. Datang ke sekolah pakai baju dinas, Bu. Waduh. Bang, kau amankan bebek nakal tuh. Waduh. Di jalan dia. Oh, Mika usah nakal-nakal ya katanya. Nih. Pak, siapa itu? Alumni tahun kemarin. Ada berani ya, Tapi dia isak nakal ke dulu. Tapi rata-rata anak yang bidang itu agak sedikit leneh lah Bu. Oh iya. Tapi ya itu tadi makanya aku tadi dengan kawan-kawan. Jangan kita pernah memponis. Betul. Aku tidak setuju. Dia ini nih bengal benar, jadi pasti kita membina gitu. Boleh. Ya. Tetapi jangan memponis. Betul. Kita tidak tahu nasib anak orang. Iya. Tidak tahu kita nasib anak orang. Mohon maaf, aku tidak sebut lah. Tetangga aku di atas di Jalan Genteng. Aduh, sekolah apa ya lo? Sekarang tuh ada ikok kuning, peti ikok kuning. Angkatan Udara. Tidak tahu kan nasib orang. Betul. Perkara dia masuk di jalur mana itu perkara lain. Iya. Tapi hari ini dia sudah menempatkan diri sebagai orang yang berhasil. Nah, jadi aku selalu ingat, Pak aku tidak pandai, ulangi. Di sekolah ini memang tempat kau salah. Di sekolah ini memang tempat kau gagal. Tapi ada tempat di mana kau untuk bertanya, untuk bangkit kembali ya, guru-guru tadi. Nah itu yang selalu kutanamkan kepada anak-anak yang memang termotivasi cepat Bu. Tapi ada ya gino harus didorong, digenjot lagi. Banyak. Pak, ada kendala ada? Maksudnya gini, di zaman anak-anak ini yang tidak sama pola didiknya, kemudian tadi mun zaman orang-orang tua atau kita pun sendiri masih pakai ya kekerasan, ya bukan kekerasan lah, artinya mun dilimpar apa aja penghapus toh enggak masalah gitu. Biar sekarang ini kan yang katanya secara didikannya dikasare salah ya, dilembute salah. Dia pula nginjak gitu. Nah, ini gimana Mbak dasar? Makanya Bapak sudah banyak mencontohkan disiplin dan sebagainya, tapi ketika kita melakukan pola itu ya ada tadi orang tua yang tidak bekerja sama gitu, Pak. Jadi gini Bu, saya kalau mendidik anak-anak yang memang membutuhkan pelayanan khusus, betul. Memang saya harus lihat dulu karakter anaknya. Ya saya selalu diskusi kepada beberapa orang dengan Waka, dengan BK, yang BK lebih mendalami sebetulnya jiwa-jiwa anak-anak. Sehingga langkah apa yang bisa kita ambil untuk anak ini? Nah, jadi ada, mohon maaf, tahun ini kemarin ada anak polisi. Tidak usah aku sebut anak siapa. Dia bolos, tertangkap, bawa ke sekolah, panggil orang tuanya. Orang tuanya sampai hormat Bu, dengan terima kasih kan kami. Bapaknya tahu sendiri. Artinya kita ini selalu dihantui oleh rasa ketakutan yang berlebihan. Terkadang tidak berdasar sebenarnya. Kadang-kadang orang tua itu juga kewalahan sekarang nyerah Bu.
ada sih sikok dua yang orang tua tuh tidak terima. Oke. Jadi aku kan berjenjang ngatasi yang seperti itu. Dari wali kelas, Betul. kemudian BK, Mm-mm. naik ke waka kesiswaan, waka kurikuler segala macam. Masuk ke aku tuh kadang-kadang tinggal tanda tangan nggak diberhentikan. Nggak aku berhentikan, Bu. Oh, oke. Aku lihat anak ini Agi sangat mungkin untuk kita bina. Oke. Belum cocok untuk dibinasakan. Iya, 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 iya. Jadi apa yang kulakukan? Kupanggil Bapak Uma. Kira-kira anak ikamnya kan kita apa kan? Di depan anak. Pak, minta tolong lah, Pak. Dia nangis terseduk-seduk minta tolong segala macam. Ya udah. Kau kan berjanjikan guru-guru tapi berjanjikan Bapak. Terakhir kalau surat ini Bapak tanda tangan, kau keluar dari sekolah. Ada juga yang harus kita lakukan seperti itu, Bu. Tapi alhamdulillah setelah kita ambil langkah-langkah tahap demi tahap tadi dibentuk di terakhir, memang sih tidak 100%, tapi 7 sampai 80% itu kuanggaplah berhasil. Dan alhamdulillah terima ijazah. Artinya kita sebagai pendidik itu, sekali lagi aku selalu mengingatkan kepada kawan-kawan, jangan cepat memponis. Iya, iya. Kita tidak tahu, Bu. Di ini ada masalah di rumah, ada masalah kan kawan, ada masalah maaf lah, biak kini kiri, bebiak-biakan bermasalahkan biak. Iya, iya. Dalam iya, bawa ke lingkungan sekolah. Betul. Apa itu harus kita ponis anak-anak ini? Iya. Nah, bagaimana masa depan dia? Kemarin jujur aja pada saat rapat kenaikan kelas, aku buka. Kalaupun tidak naikkan kelas mungkin 7 sampai 8 orang tidak naik kelas. Tapi aku arahkan kepada guru-guru, sadar enggak? Ingat, ngapa? Yang kita didik ini anak kita lah. Coba itu terjadi pada kita sendiri. Aku tanya kepada gurunya, berapa kali kau tidak masuk di kelas di jam itu? Pak, nggak pernah gitu. Iya. Jadi kita jangan 100% menyalahkan anak. Aku tidak setuju itu. Jadi guru pun juga aku pantau. Iya, iya, iya. Sebagai pimpinan aku pantau. Kadang-kadang jangan guru kosong, aku masuk di kelas tuh. Iya. Aku isi di daftar kemajuan kelas. Tidak masuk kan kemarin? Di saat tidak masuk itu kalian ponis dia tidak benar. Kalian tidak masuk. Betul. Jadi kita sebagai pimpinan pun juga harus mampu mengendalikan itu semua sehingga anak sekali lagi tidak menjadi objek korban. Iya. Nah itu. Tapi saya sebagian besar tetap yang namanya pendidikan tadi kata aku atas 4 faktor tadi salah satu pincang. Memang tidak akan baik, tidak akan maksimal hasilnya. Iya. Tapi kalau keempat-empat ini berjalan dengan baik, Iya. insya Allah. Tapi itu tadi kita jangan tarik ulur. Kalau kita maju. Itu karena anak sekarang mengintai dia saat kita lemah, itulah dimainkan dia. Dulu Bu yang nama lompat pagar tuh biasa. Sekarang tinggi gila kalau ya. Sekarang tidak berani ya Gi. Tidak dapat dilompat itu. Pertama tidak dapat, tapi dapat. ketahuan lebih mudah. Jadi polisinya bukan guru, itu. bukan. Sebelah kan polisi. Polisinya gua kawannya sendiri. Oh iya. Bersadu. Jadi aku pasang di kelas itu orang 3, orang 4, orang 5. Ini kalau ngerasa terancam bukan Bapak. Ada yang ngancam kau nyebut-nyebut. Tapi enggak, alhamdulillah Dudine. Bang, itu semua untuk kebaikan kau. Kalau kau enggak ada filter, enggak ada penyaringnya, enggak ada yang akan menegur kau. Nak jadi apa kau? Kau nak ditaruh di sebelah tuh. Di sebelah kan? Nah, bahasa kami di sebelah. Kau nak ditaruh di sebelah. Enggak apa aku udah nak apa. Udah kalau udah nak kau baik. Tapi alhamdulillah pun orang teratur gitu tuh jadi orang kok. Alhamdulillah. Jadi orang. Maksudnya itu ya setelah dia tamat dia bekerja yang baik. Dia jadi pengusaha yang ya aku anggap sukses lah walaupun kategori kecil gitu ya. Tapi berhasil. Nah, kalau masuk ke ketahuannya pada saat masuk ke supermarket lah. Hampir suruh di supermarket di Tanjung Pandan ini. Kapan aku masuk ditanya, "Pak, murid-murid ngajar ke?" Oh, murid aku. Alhamdulillah. "Pak,
ngajar ke. Ada rasa awal ti anak-anak aku ini udah kerja saya kan. Itu aja. Lumayan Pak, berkurang belanja kalau setiap tempat itu murid Bapak. Iya Nah, iya kalau sampai seperti itu. kita Bercanda, Pak, bercanda, kita Pak. profesional lah itu sih, Iya, kita siap. profesional. Intinya ada kebanggaan dari lah. Iya. Kebanggaan Itu tersebut. pun sudah sangat Luar biasa, senang ya, Bu. Pak ya. Luar biasa, luar biasa. Artinya output sekolahnya sendiri bekerja nih semua. Kayak aku dengan Pak Bekerja. Sanem tuh lah. Hmm, Kayak aku dengan Pak Sanem tuh luar biasa lah. Emang itu guru aku kan. betul. Walaupun beliau sekarang nggak lagi ngajar, ya guru aku. Pak Heri Jasagung, Iya, tahu. Pak almarhum Pak Nizar, Pak Nizar. guru aku juga. Dinas UKM. Kemudian di Tanjung Pandan ini banyak. Pak Masdar, itu guru-guru aku saja. Iya, Itu. Jadi iya. ketemu dengan beliau. Kalau Pak Masdar tuh luar biasa. Nih murid aku yang paling hebat nih. Oh enggak lah Pak, tetap hebat guru. Kata. Dulu kadang kan gitu, dulu bengal, dulu pendiam. Itu dia. Iya, alhamdulillah Pak. Mungkin ada kawan-kawan di sini yang mau ngasih apresiasi pernyataan Pak Yosep. Silakan Pak Yosep. Aku numpang minum sedikit. Iya Pak, iya Pak. Betok-betok tadi. Selamat malam Pak Samad dan host. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait tema hari ini ya, anak Belitung Halus Sekolah. Ada satu catatan penting yang kami lihat tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa sangat terlihat jelas masalah dedikasi seorang guru antara negeri dan swasta. Di satu sisi negeri sudah punya pondasi cukup pengajarnya, sedangkan swasta kan tidak dari sendiri. Nah ini yang pertama ini kami apresiasi. Kemudian saya ingin sedikit tanyakan dengan Pak Samad tentang teknik gitu Bu. Jadi pantauan kami di lapangan ya, bahwa anak-anak SMK yang perbanding rata-rata siap masuk dunia kerja. Sementara konsentrasi guru dan dedikasi guru itu swadaya Bu. Ini kita apresiasi dedikasi pendidik ya, beda dengan dari basic awal. Itu teknik Bapak seperti apa itu Pak? Sampai anak-anak bisa siap dunia kerja dengan swadaya dari yayasan itu sendiri, sehingga menjadi SMK Perbal 2 ini menjadi harapan besar untuk kedepannya di salah satu bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di Kabupaten Belitung ini Pak. Kira-kira kiat-kiat apa nanti yang Bapak sampaikan? Ya baik, terima kasih Pak Yosep. Sebetulnya kalau teknik atau kiat-kiat itu hampir sama lah dengan sekolah lainnya. Antara sekolah negeri, swasta, atau sekolah yang lain lah. Yang ada itu saya kira sama, nggak ada bedanya. Nah cuman kalau kami di swasta, khususnya di SMK Perbal, pertama kelebihan kita itu memantau anak itu lebih mudah. Karena dengan luasan tempat yang tidak begitu luas, sehingga gampang mantaunya. Ya. Kedua, ya kalau dari segi teknik bagaimana anak itu supaya tamat langsung dapat kerja, ya saya selalu tanamkan tadi. Pertama kita siapkan bekal skillnya dari sekolah lewat guru-guru yang mengajar di kelas. Kalau kemampuan anak itu, contoh aja di DKP ya, di DKP. Kalau anak itu jago mendesain, ya udah, dalami aja desain itu. Sehingga pada saat dunia kerja butuh tentang anak yang jago desain, dia siap pakai. Ada yang anak DKP yang enggak jago desain, enggak ada. Tapi dia jago ngelipat. Ngelipat apa namanya? Spanduk tuh. Oh, Cekatan. Oh, oke, ya, betul. Pada saat di PKL itu dipakai itu. Ada juga anak kita yang jago promosi, pemasaran. Iya. Nah, jadi kalau aku selalu tanamkan dengan kawan-kawan yang ngajar, jangan dipaksakan anak harus tahu semua. Betul. Nggak mungkin itu. Ronaldo itu jadi apa namanya sekarang? Milioner, mungkin turun ke tulang tak habis duit. Dia gak satu skill itulah main bola dia.
Sehingga kakinya itu mahal sekali. Iya. Ya kan? Messi sekarang pemain terhebat, dapat segala macam. Nah, jadi kita selalu tanamkan ke arah sana. Kepada anak-anak, kau jangan paksakan aku udah agak pandai Pak matematika. Ya, tapi jangan pula kau enggak ngerti matematika. Iya. Harus ngerti. Tapi kau enggak tapi jangan kau paksakan keahlian kau mungkin di bidang yang lain. Nah, jadi itu sehingga skill anak itu ya saya tekankan kepada guru-guru. Kita ada lomba LKS di provinsi. Nah, itu kita sering ikut ya. Jadi skill-skill anak-anak tadi kita seleksi. Pada saat ada dunia kerja minta tawarkan. Nah, kemarin itu ada dari PTT Sosro. Ingin kerjasama juga dengan kita jurusan pemasaran khusus. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka kelas industri dengan PT Industri, dengan PT Sosro. Kemudian, nah ini juga Pak Yusuf mengangkut tentang teknik tadi. Kita harus banyak-banyak kerjasama dengan dunia usaha. Iya, betul. Alhamdulillah, insya Allah ya dalam waktu dekat ini kita sudah MOU dengan Bank BTN, Bank Tabungan Negara, khusus jurusan akuntansi. Insya Allah kami akan buka kas bank di SMK Yaperbol, bank pembantu. Siapa yang mau operasikannya? Siswa. Dipandu oleh guru-guru yang saya SK-kan, saya tunjuk lewat guru-guru akuntansi. Apa manfaatnya? Pertama, saya ingin mengajak anak-anak itu belajar menabung. Jadi insya Allah seluruh anak SMK Yaperbol punya tabungan sendiri atas nama Bank BTN nanti. Anak kelas 10 udah mulai sekarang. Mungkin Kamis besok ya. Bank BTN datang untuk memverifikasi seluruh data anak kelas 10 untuk buka tabungan tadi. Kemudian insya Allah juga mereka nanti bayar uang sekolahnya. Insya Allah tidak lagi kan cash and carry Ki. Aku arahkan kepada orang tua nanti isilah tabungan anak tadi. Minimal 300.000 belajar nabung deh. Iya. Kita akan auto debit. Masuk ke rekening sekolah 250.000 tiap bulan. Itu uang sekolah. Sehingga untuk menepis uang sekolah dibelanjakan anak menjadi berkurang. Iya. Kedua, kita juga udah kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Ya, untuk menyalurkan bakat minat anak-anak tadi Pak Yosep. Sehingga ya lulusannya enggak lama nganggur lah gitu. Bisa langsung diterima kerja. Sebenarnya aku lebih senang kalau anak-anak aku itu di samping kerja dia punya usaha sendiri walaupun kecil. Jadi entrepreneur itu lebih jangan kira kedai Pak Itam ini kelihatan gini-gini aja. Kalau emang kita hitung segelas kopi itu aja. Kalau aku dengar cerita ownernya Kongji itu, sepagi jutaan dapatnya. Iya. Jual lagi kopi enggak? Iya. Ya, dia ungkang-ungkang Jakarta. Tapi duit masuk terus. Nah, ini yang kita ingin harapkan kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah banyak. Salah satu contoh Nyun. Nyun tuh alumni kami yang saya anggap berhasil di bidang kewirausahaan. Dia buka rumah makan, buka kopi. Berhasil itu omsetnya mungkin puluhan juta tuh tiap bulan. Itu salah satu donatur tetap kami, alumni. Pada saat kita ada kegiatan di sekolah dia selalu support. Kita kan tiap tahun ada kegiatan baperan. Baper itu singkatan. Itulah kita laksanakan baperan 3. Baperan itu bazar, pentas seni dan pameran. Nah, kita padukan jadi istilah nama baperan. Jadi baperan itu udah punya brand SMK Yaperbol. Alhamdulillah tiap tahun kita disupport oleh alumni. Kegiatan itu membutuhkan dana tidak kurang dari 20 sampai 30 juta. Disupport oleh alumni. Nah, ini suatu kelebihan juga yang mungkin Pak Yusuf tanya tadi. Jadi kayak saya lebih cenderung ke anak-anak yang berwirausaha sebetulnya. Jadi gini, lulusan SMK Yaperbol itu lulusan SMK kita harus punya BMW yang selalu saya tanamkan kepada anak. BMW, itu kiat-kiatnya tadi itu. Ya, BMW. Harus punya BMW. BMW yang nyata mobil bisa kalau dia kaya. Betul. Tapi prosesnya harus lewat dulu. B itu bekerja. M melanjutkan kuliah.
W ini berwirausaha. Oke. Kalau dia bekerja aja berhasil dengan gaji yang besar, bukan mustahil bisa beli BMW. Dengan dia berpendidikan tinggi, dia dapat jabatan baik di perusahaan besar, bukan mustahil bisa beli BMW. Berwirausaha, kalau memanglah maju, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi lulusan SMK itu selalu kita tanamkan, kalian harus punya BMW ini. Kalau orang, BMW kan miliaran harganya, siapa bilang tidak mungkin? Kalau memang kita sungguh-sungguh. Contohnya tadi salah satunya Nyun tadi. Dia punya mobil PW Kodok itu aja. Berapa itu? BMW itu kan? BMW itu. Bener. PW Kodok BMW itu memang mobil tua tapi mahal itu. BMW itu aja. Dapatnya di Jogja kan dia beli itu. Dapatnya di Jogja. Nah, jadi ini salah satu kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Satu lagi, Pak. Jadi ini kan Iya, satu lagi, Pak. Ini kita kan sudah lihat di kehadiran pihak swasta dalam berkontribusi dunia pendidikan. Lalu sebaliknya, kontribusi apa saja dari pemerintah, kehadiran pemerintah dan juga instansi lainnya dalam hal menunjang dunia pendidikan ini, Pak. Kira-kira untuk saat ini apa yang sudah diterima, Pak? Ya, sebetulnya apa yang saya katakan di awal tadi, pendidikan itu baru bisa berjalan dengan baik. Ada 4 faktor tadi kan. Yang pertama ya pemerintah lah. Tidak bisa kita lepas. Nah, kalau secara nyata pemerintah sudah memberikan bantuan, tidak beda dengan negeri. Kalau negeri dapat BOS APBN, kita dapat. Dapat ya? Dapat. Sesuai dengan jumlah siswa yang kita dapatkan. Jadi, kalau di SMK ya Perbal 2 atau Nyembanan itu, sejumlah siswa dikali 1.660.000 per tahun. Itu dari BOS APBN. Nah, semula kita dapat juga dari BOS APBD. Nah, tapi di tahun ini karena ngeliat kondisi keuangan APBD kita yang memang agak belum baik-baik saja tadi, kalau saya menafsirkan ditunda. Bukan berarti tidak ada ya, tapi dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada sekolah. Ada yang dalam bentuk beasiswa, ada yang dalam bentuk bantuan-bantuan langsung kepada siswa. Kemudian ada juga dari pemerintah pusat itu PIP, beasiswa anak-anak kita yang memang kurang beruntung dari segi ekonomi tadi. Alhamdulillah SMK Perbal tidak pernah ketinggalan itu. Alhamdulillah. Iya. Ini keren. Artinya swasta juga banyak bantuan beasiswa, banyak bantuan Basnas tadi ya. Ada, Bu. Kan orang anggapnya masuk swasta ini harus ngeluarin duit yang banyak gitu. Padahal masuk aja dulu. Bagaimana nanti pembayarnya itu akan diatur kata Bapak tadi. Karena ini prediksi orang ini Pak yang salah gitu. Ya. Jadi gini Bu, mungkin orang membandingkan dengan swasta yang lain. Ya. Mohon maaf, saya tidak elok lah kalau bicara salah kata yang lain. Masuk 7 juta, 9 juta, apalagi di luar Belitung. Betul. Ya, itu udah ada duit belas puluhan juta nggak bisa masuk. Sangat besar sekali. Nah, khusus di SMK Perbal, aku anggap untuk ukuran sekolah swasta murah. Ya. Tahun ini saya menetapkan untuk biaya masuk itu 1.600.000. Saya rincikan dikit aja lah. Pertama 300.000 itu untuk biaya pendaftaran. Apakah dia untuk ngambil formulir? Enggak, ngambil formulir gratis. Kemudian dari 1.600.000 itu 250.000 itu sudah masuk uang sekolah bulan Juli. Kemudian atribut pakaian ada 2,5 setel. Baju olahraga 1 setel, baju batik 1 setel dengan baju program. 2,5 setel itu masuk dalam 1,6 tadi. Kemudian atribut lain topi, dasi, ikat pinggang, nama atribut lah, lokasi, badge segala macam, logo segala macam kan. Kemudian saya buatkan tabungan juga. Tabungan di awal tadi.
untuk mengajarkan anak punya tabungan tadi di awal dengan kartu pelajar itu semua 1.600.000. Jadi sesungguhnya dari 1.600.000 itu yang hanya untuk tinggal sekolah, uang pendaftaran dengan uang sekolah. Selebihnya kembali kepada anak itu sendiri. Kenapa kami koordinir seperti itu? Kalau sekolah negeri mungkin diserahkan kepada orang tua untuk beli baju olahraga atau baju batik. Tapi rasa-rasanya justru bagi saya sangat memberatkan orang tua lagi. Kalau saya minta seragam ini coba. Di Belitung kita kan punya keterbatasan nih. Dengan tidak banyaknya konveksi yang layak. Kalau kita koordinir, kita pesan secara bersamaan, malah lebih. Dan sekarang dalam proses baju olahraga tuh mungkin saya minta kemarin sebelum di pertengahan Agustus sudah selesai. Saya minta kegiatan 17 Agustus sudah pakai baju olahraga anak-anak baru. Topi dasi udah dipakai sekarang. Udah saya pesan lebih dulu kemarin. Saya modali sendiri. MPLS. Sedang jalan sekarang. Sedang jalan. Nah, untuk yang atribut di awal itu kayak topi, dasi dan atribut lain, saya modali sendiri kemarin. Hampir kurang lebih 10 juta kemarin. Saya modali, saya belikan. Itu saya satu upaya daya tarik saya. Anda baru ngambil formulir pun sudah saya kasih atribut anak-anak sehingga gini, Pak. Anak-anak tuh menjadi suatu kebanggaan. Balik dari ngantarkan formulir saat ngandaftar. Lah kami beri topi, dasi, ikat pinggang dan atribut lain. Aku ingatkan kepada Bu, lakuang beli baju baru sekolah. Ada kebanggaan. Aku lah SMA ini. Aku lah SMK ini. Yang awalnya kemarin agak-agak kerut keningnya 3 lapis karena tidak dapat negeri. Betul. Setelah kita motivasi dengan gaya seperti itu. Nah, tadi saya tanya. Setelah dia pulang, panggilan anak, ada berapa anak kelas 10 yang baru MPLS. Nah, gimana? Senang gak ikut MPLS? Aduh Pak, senang Pak. Nambah gak kawannya? Alhamdulillah Pak, aku nambah 3 hari ini. Intinya selalu saya ingatkan, setiap hari kau harus nambah 3, 4, 5, 6, 10 kawan baru. Motivasi anak-anak yang kemarin agak-agak ngerasa berkecil hati tidak dapat negeri tadi. Saya ingatkan seperti itu. Bagus kan? Kakak-kakak kelasnya garang. Enggak Pak, baik-baik kakak kelasnya. Nah, karena ada asumsi, kalau MPLS kakak kelas apa gitu swasta galak-galak. Enggak. Karena di upacara pembukaan kemarin aku tanamkan benar, tidak ada pembulian. Tidak ada kekerasan. Anak-anakku semua, calon-calon CEO ini, kalau ada kakak-kakak kelas yang melakukan kegiatan seperti itu, tidak usah bertangga, langsung lapor ke Bapak. Saya stop MPLS. Nggak ada yang berani. Jadi ketegasan itu penting bagi kita juga untuk membatasi ruang gerak sehingga tidak melakukan langkah-langkah yang berlebihan. Iya, ini Pak, alhamdulillah ternyata sebetulnya sudah banyak masyarakat yang memahami bahwa masuk sekolah itu tadi jangan pikirkan dana-dana itu tadi ya Pak ya. Meskipun tetap kita nganggap masuk swasta, kalau perlu pilihan utama. Ya, kalau perlu pilihan utama. Kalau negeri kita ngandalin semuanya gratis, begitu kan ya? Nggak ada perjuangan di situ. Nggak ada nilai perjuangan bagi baik orang tua maupun si anaknya sendiri. Untuk kemudian bahwa pendidikan itu berbayar nggak berbayar harus diperjuangkan. Karena memang biar nanti ketika mereka bekerja, memang mereka harus berjuang seperti itu. Seperti kata Bapak tadi, alhamdulillah lulusan dari SMK ya Perbel, mun kita orang Belitung nyebutlah jadi orang ya. Nah, banyak jadi orang. Sangat banyak. Pak, ini closing statement nih Pak. Sudah dibantu oleh pemerintah, terutama kalau SMA memang pemerintah provinsi berarti ya. Provinsi. Kemudian Bapak juga sudah mengajak banyak orang karena Bapak banyak kawan atau relasi seperti itu tadi ya. Di dunia yang sedang saat ini digital ya, Bapak juga sudah mengajak anak-anak dan ini jurusannya jurusan yang menarik, akuntansi, sudah pasti akan juga menggunakan digital. Kemudian pemasaran lebih-lebih akan menggunakan digital. Tidak bisa kita hanya mengandalkan pemasaran offline saat ini. Tentunya online yang diperlukan. Kemudian
DKP tadi jurusannya Pak ya. Ini ilmu yang saat ini Sedang tren lah. sedang tren, bersaing dengan teknologi itu sendiri. Tapi Betul. bagaimana kita mensiasati teknologi, jangan sampai kita dikalahkan oleh teknologi. Betul. Yang pembuat teknologi juga manusia itu sendiri kok, seperti itu. Betul. Ini buat penyemangat nih Pak, baik untuk anak-anak yang saat ini sudah menjadi anak bapak di sekolah, maupun mungkin yang saat ini masih bingung di luar nih Pak. Ayo datang saja besok gitu mungkin, biar kami dengan sangat terbuka untuk menerima anak-anak untuk hadir di sekolah di SMK Japerbel. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini closing statement ya yang diberikan kepada saya. Saya mengajak dan mengingatkan kepada masyarakat Belitung, anak-anakku semua, yang sampai hari ini belum punya pilihan. Pada saat kita sudah menentukan pilihan ke negeri tidak dapat, intinya jangan tidak sekolah. SMK Japerbel 2 Tanjung Pandan masih bersedia menerima. Karena kalau kami di swasta itu, sebelum cut off dapodik namanya, cut off dapodik, kami tidak membatasi diri. Alhamdulillah kami memang kalau hari ini sudah full 4 kelas, tapi masih bisa. Kalaupun memang animonya masih memungkinkan untuk 1 kelas, saya siap. Saya masih punya 1 rombel yang masih tersisa. Yang memang saya siapkan laporan ke Capdin kemarin, saya minta 5 rombel. Nah, sekarang baru terisi 4. Intinya tidak usah ragu-ragu, orang tua, anak nitipkan anaknya di SMK Japerbel 2 Tanjung Pandan. Sekolah kami bukan kaleng-kaleng. Sekolah kami bukan kaleng-kaleng dan siap bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Belitung dan di Babel ini. Cuman bersaing kami dengan cara kami. Kami tidak mengikuti cara orang. Kami cara kami yang terpenting bagaimana membuat sesuatu hal yang kurang baik menjadi baik. Membuat sesuatu hal yang kurang memiliki nilai menjadi punya nilai yang baik. Kemudian kepada orang tua juga, kalaupun persoalan ekonomi, jangan dijadikan alasan utama. Walaupun memang tidak ada duit, tidak dapat ngapa-ngapa, tapi duit jangan pula mengalahkan kita untuk nyekolahkan anak. Yang terpenting pada saat orang tua kami panggil ke sekolah, datang aja. Insya Allah adalah tangan-tangan Tuhan lewat orang-orang yang tidak disengke-sengke datang ke sekolah. Ada yang kadang-kadang beasiswa berlebih, sehingga aku alihkan ke anak-anak yang orang tua maaf, kita di Belitung kan tingkat perceraian tinggi nih. Yang datang ke sekolah aku ini adalah rata-rata yang kayak gitu tadi. Dengan alasan itu, ya akhirnya ya kita harus berani ngambil sebuah sikap untuk supaya anak ini tidak putus sekolah hanya gara-gara persoalan orang tua. Aku ambil alih. Di tahun kemarin ada beberapa orang siswa Pak, Bu, yang betul-betul anak yatim piatu, aku bebaskan uang sekolahnya. Tapi bebas dalam arti bukan bebas murni, enggak. Di saat ada dapat bantuan Basnas, ada bantuan KIP, aku masuk ya. Nah, ya Pak, kau masuk sini ya, kini kau urus surat nikah. Iya Pak, kau tergopo-gopo anak yatim piatu Pak. Karena aku menghindari jangan sampai dia merasa minder, dibebaskan dengan kawan-kawannya, dia tetap bayar, tapi lewat dengan cara seperti itu. Beasiswa. Aku cari ke Basnas kemarin, alhamdulillah dapat 3 bulan. Bantuan kawan-kawan yang enggak mengikat tadi. Nah, jadi intinya bagi orang tua yang memang bermasalah dengan itu jangan menjadi alasan utama, tetapi kewajiban orang tua menjadi utama. Jadi kalau memang lada belanja, usah ditunda-tunda. Pun kalau memang belum ada, berterus terang lah. Sehingga Allah ganti lewat tempat yang lain. Itu yang tidak ada sengke-sengke. Kadang-kadang mohon maaf, tanpa sepengetahuan yang lain, aku yang bayar. Iya. Jadi, nak sini kau surat. Iya Pak.
ini duit 250.000 kau bayar ke bendahara gitu. Duit kantong aku yang keluar. Karena aku ngerasa sih kok, Bu. Andaikan anak ini anak aku, saudaraku gitu. Itu yang kubayangkan. Alhamdulillah anak-anakku yang di luar sana ada dimudahkan juga untuk hal-hal pendidikannya. Nah, jadi intinya yang sesuai dengan judul kita awal tadi, anak Belitong jangan sampai tidak sekolah. Iya. Itu aja. Belitong Harus sekolah. Nah, itu jadi apapun upayanya kita lakukan. Kelas itu aja ya, sekedar kelakar di kedai Pak Itam malam ini. Kalau ada selip kata, salah informasi, aku minta maaf. Itu manusia biasa. Tapi informasi yang kusampaikan ini, kelakar-kelakar kita ini menjadi ajakan sebenarnya. Ajakan kepada masyarakat kita bahwa pendidikan itu utama. Pendidikan itu penting. Ke depan kita tidak tahu di era digital, di era informasi yang sangat tinggi ini, andaikan kita tidak berpendidikan gimana lah. Jadi jangan ada punya persepsi aku dulu tidak sekolah jadi orang kaya juga. Itu hanya segelintir orang, ya, hanya segelintir orang. Dan tantangan ke depan, tantangan orang yang berpendidikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih Pak Samad sudah banyak memberikan tadi kalau kata Pak Yosep tips-tips ya. Padahal kata beliau sebetulnya ini setiap orang punya cara tersendiri. Tapi yang saya catat di beliau adalah tadi beliau role model disiplin. Itu yang paling penting dalam kita memberikan pemahaman kepada anak-anak didik kita, ya. Kalau tidak disiplin sudah buyarlah konsentrasi baik yang kemudian mengajar maupun yang diajar, ya. Kalau Kak Tanti hanya ingin memberikan apresiasi, beliau ternyata yang cerita selama ini saya kenal namanya aja Pak Samad ya. Ternyata memang beliau paham di dunia komunikasi tadi. Mungkin itu yang membuat Bapak jadi disenangi oleh anak-anak tadi ya Pak ya. Kemudian para alumni tetap memberikan apresiasi, Pak, Bapaklah ketua alumni katanya. Padahal semua gawe Bapak kerjakan. Tapi saking mungkin kepercayaan itu Pak. Satu terakhir, Masya Allah ini Pak luar biasa ya. Kalau kemudian cita-cita anak-anak kemudian dapatnya BMW tadi, bekerja kata Bapak tadi, melanjutkan kemudian wirausaha. 3 pilihan itu semua kalian akan dapat BMW. Ya, kalau dapat BMW ajak Pak Samad jalan-jalan dengan BMW-nya. Ya, mudah-mudahan Kak Tanti juga nanti bisa support Pak. Insya Allah podcast Kelakar Pak Itam, Kedai Pak Itam, kalau memang diperlukan kami siap untuk memotivasi, memberikan pembelajaran ya. Saya ngajar kewirausahaan juga dan manajemen bisnis. Saya siap untuk support ya. Jangan lihat tadi sesuatu dibayar atau tidak, jangan lihat Pak. Saya support SMK Ya Perbal apapun yang dibutuhkan ya. Dari saya pribadi pasti sangat banyak kekurangan. Semua kebaikan, semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.